Bagaimana cara bisa meraih pekerjaan tanpa pengalaman kerja? Apa aja tips dan triknya? Mau tahu caranya? Tetap pantengin terus channel ini. Hai, apa kabar semua? Bertemu lagi bersama saya Firman di channel Career Novator. Kali ini kita akan membahas tentang cara raih pekerjaan tanpa pengalaman kerja. Jangan lupa untuk subscribe jika kamu ingin tahu info penting seputar karir dan performa kerja. Sebelum mengikuti tips dan trik video ini, kamu harus memahami dulu bahwa tips dan trik yang kami sampaikan adalah untuk perusahaan yang membuka lowongan bagi pelamar yang belum memiliki pengalaman bekerja. Dan bukan untuk perusahaan yang membuka lowongan pekerjaan dengan syarat sudah memiliki pengalaman bekerja. Syarat minimum pekerjaan harus kamu baca terlebih dahulu jika ingin melamar. Jika dicantumkan butuh pengalaman, maka sangat kecil kemungkinan untuk kamu bisa mendapatkan pekerjaan itu. Di era serba teknologi sekarang, semakin banyak lulusan ingin mendapatkan pekerjaan tiap tahunnya. Nah, tentu saja kompetisi akan semakin sengit, karena para lulusan baru bersaing dengan para lulusan-lulusan tahun sebelumnya. Sayangnya, jumlah lapangan pekerjaan tidak berbanding lurus dengan jumlah lulusan baru. Dan karena banyaknya pilihan, banyak perusahaan lebih memilih lulusan-lulusan yang telah memiliki pengalaman. Bagaimana dengan lulusan yang belum mendapatkan pengalaman kerja? Tapi di sisi lain, dia harus mendapatkan pengalaman untuk bisa mendapatkan pekerjaan itu. Bingung kan? Berikut adalah tips dan trik raih pekerjaan tanpa pengalaman kerja. Nomor 1. Quick Experience. Kebanyakan kita, para HRD, menentukan kandidat berdasarkan pengalaman. Jika kamu selama sekolah tidak memiliki pengalaman sosial atau organisasi, nggak usah sedih karena kamu bisa memolesnya sekarang. Walau terlambat, tapi setidaknya masih ada cara. Sekarang buatlah pengalaman bekerja yang cepat jika kamu benar-benar baru lulus sekolah, dengan bergabung di organisasi atau kegiatan sosial yang ada di sekitar rumahmu. Pengalaman organisasi sangatlah penting karena pengalaman ini dapat menjadi pelumas bagi kamu untuk bisa berhubungan dengan kolega di kantor nanti. Hal tersebut bisa menjadi pengganti jika semasa sekolah kamu tidak banyak berinteraksi dengan siswa atau murid lain. Kebanyakan kekhawatiran perusahaan adalah saat kamu memiliki skill kerja tim yang rendah dan perusahaan menghindari kandidat yang tidak memiliki pengalaman kerja tim. Nomor 2. Membuat CV khusus spesifik untuk industri perusahaan tertentu. Untuk bisa melamar sebuah pekerjaan, kamu membutuhkan kurikulum vitae atau resume kerja. CV ini harus kamu buat custom atau khusus untuk setiap industri pekerjaan yang kamu lamar. Memang ini sedikit memerlukan tenaga sih, tapi ini akan membuat kamu lebih terarah dan cocok untuk diterima di sebuah perusahaan. Misalnya kamu lulusan dari ilmu komunikasi, maka saat kamu melamar di perusahaan advertising, buatlah CV yang cocok untuk perusahaan itu. Munculkanlah berbagai instrumen seperti aktivitas, hobi, pengalaman, tulisan ilmiah, dan lain-lainnya yang banyak menonjolkan tentang dunia advertising. Sedangkan jika kamu ingin melamar ke industri jurnalistik, maka buatlah CV yang menonjolkan aktivitas, hobi, pengalaman, yang sangat kuat berbau jurnalistik. Nomor 3. Jangan kirim CV versi docs tapi PDF. Setelah memiliki CV, cobalah untuk membuat CV kamu hanya satu lembar ukuran kertas HVS biasa. Ya, maksimal 2 lembar lah ya. Dan jangan pernah lebih dari 2 lembar dan harus format PDF jika dikirim via online. Memang yang paling direkomendasikan adalah 1 lembar saja, karena satu file ini sangat rapi, bagus, dan ergonomis apabila dibaca oleh orang HRD. Nomor 4. Tonjolkanlah kepemimpinan atau leadership. Kepemimpinan adalah sebuah instrumen yang paling dicari dari seorang kandidat. Tonjolkanlah sebanyak mungkin pengalaman, prestasi, aktivitas yang mencerminkan kamu seorang pemimpin. Sebuah perusahaan akan sangat senang sekali jika ada kandidat yang memiliki kemampuan memimpin yang di atas rata-rata. Perusahaan membutuhkan para talenta-talenta yang memiliki pemikiran yang kuat. Di samping itu juga memiliki kemampuan untuk membuat keputusan. Kualitas ini adalah salah satu yang biasa ditemukan dari seorang pemimpin. Nomor 5. Banyak menggunakan data. Gunakanlah banyak data dalam menonjolkan dirimu di CV. Daripada mengatakan bahwa saya adalah panitia yang patuh dan disiplin di organisasi,
Lebih baik kamu menuliskan bahwa selama menjadi panitia, kamu hanya 1 kali tidak hadir rapat karena sakit. Tunjukkanlah data-data kuantitas di mana data-data inilah yang diambil kesimpulan oleh HRD. Daripada kamu menulis kamu aktif, kamu rajin, akan lebih baik kamu membuat penjelasan ini dengan data dan angka. HRD biasanya tidak akan tertipu oleh kata-kata seperti kata-kata kualitas ini, karena itu tidak bisa menggambarkan apa yang telah kamu kerjakan sebelumnya di sekolah atau di pengalaman organisasi. Nomor 6. Jangan sertakan pengalaman organisasi kontroversial. Pengalaman organisasi yang memiliki isu-isu seperti separatisme, isu-isu yang sangat sensitif terkait suku, agama, dan ras sebaiknya jangan dicantumkan. Hal ini menyebabkan bias dari seorang HRD. Walaupun dia melihat CV-mu bagus, tapi saat melihat ada organisasi atau pengalaman organisasi sosial yang kontroversial, maka mereka biasanya langsung melihat ke hal yang jelek. Ibarat kata, nilas titik rusak susu sembarangan. Nomor 7. Buat summary statement. Buatlah summary statement atau pernyataan ringkas. Ini biasanya kamu tulis di bagian paling atas atau setelah nama dan nomor kontak kamu. Pernyataan ringkas ini seperti menyebutkan kamu dalam sebuah kalimat yang tegas, kuat, yang memiliki representasi dari seluruh CV ini. Misalnya kamu melamar di sebuah perusahaan jurnalistik, maka tulislah, saya adalah seorang pemimpin yang memiliki 100 anggota saat saya memimpin organisasi jurnalistik di sekolah. Dan saya juga pembelajar yang baik, di mana saya telah membaca 15 buku setiap tahun dan menerbitkan 40 artikel selama berada di sekolah. Bisa terlihat bahwa saya menggunakan data dan angka di ringkasan ini. Nomor 8. Buatlah dwibahasa. Banyak yang bertanya kepada kami, apakah CV saya harus berbahasa Indonesia atau Inggris? Sebaiknya buatlah dalam 2 bahasa. Jika perusahaan membuka lowongan dengan pengumuman bahasa Inggris, maka kamu kirimkan CV yang berbahasa Inggris, dan lakukan sebaliknya. Jika lowongannya dalam bahasa Indonesia, maka kamu kirimkan CV-mu dalam bahasa Indonesia. Oleh karena itu, kamu harus selalu mengupdate CV-mu dalam 2 bahasa ini. Nomor 9. Desain CV yang rapi dan profesional. Buatlah CV yang menarik, yang memiliki desain yang profesional tapi tidak norak. Sebuah CV yang bagus akan mencerminkan saat kamu pertama kali bertemu dengan seseorang yang penting. Jika kamu menggunakan pakaian yang lusuh dan kotor, maka orang akan membuat kesimpulan kamu adalah orang yang lusuh dan kotor. Tapi, jika CV kamu bagus dan kelihatan profesional, maka orang akan melihatmu sesuai dengan cara yang kamu tampilkan di CV tersebut. Itu rapi, bersih, dan profesional. Di akhir video, kami telah mencantumkan tautan untuk template CV yang bisa kamu gunakan. Dan juga jangan lupa untuk mencantumkan alamat email yang sesuai dengan namamu. Jangan sampai kamu mencantumkan emailmu seperti nama-nama alay. Misalnya, nama kamu adalah Andi Putra, andi_666_ganteng@gmail.com. Nomor 10. Jangan pakai lebih dari 2 font. Jangan menggunakan lebih dari 2 font dalam CV-mu. Kalau terlalu banyak menggunakan font, maka CV-mu akan kelihatan tidak rapi, norak, dan kelihatan tidak profesional. Untuk ukuran font pun jangan terlalu banyak variasi, jika bisa jangan lebih dari 3 ukuran font. Misalnya ukuran 12, 14, dan 18. Nomor 11. Revisi cek tata grammar di Google Docs. Kata-kata atau ejaan yang salah juga menjadi sebuah bumerang jika dibaca oleh HRD. HRD akan dengan sangat gampang menyimpulkan kamu orang yang tidak teliti. Bayangkan, untuk 1 lembar CV-mu saja kamu berbuat sembrono. Apalagi nanti kamu dikasih pekerjaan yang lebih besar. Kira-kira seperti itulah ya. Solusinya adalah untuk mengecek kata-kata dan ejaan, kamu bisa copy seluruh CV-mu di Google Docs. Di Google, atur pengaturan menjadi bahasa Indonesia. Dan Google Docs akan membuat garis merah atau stabilo merah yang menandakan setiap kata yang tidak sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia. Nah, gimana kalau bahasa Inggris? Supaya bisa kelihatan profesional, kamu bisa menginstal aplikasi Grammarly atau kamu bisa buka di websitenya di grammarly.com. Penelitian menunjukkan CV yang memiliki typo hampir setengahnya ditolak oleh HRD. Proses interview. Nomor 12. Jangan tanyakan gaji. Jangan tanyakan berapa gaji yang kamu terima jika di dalam sebuah lowongan tidak ditentukan berapa range atau jangkauan gaji di posisi ini. Bagi orang yang telah memiliki pengalaman kerja, tidak apa-apa untuk menanyakan pertanyaan itu. Tapi bagi kamu yang belum memiliki pengalaman kerja,
maka kamu agak tidak beretika jika menanyakan pertanyaan ini. Karena kamu belum bisa menentukan dan menunjukkan bahwa kamu memiliki performa yang bisa untuk di posisi itu. Jadi, sangat tidak etis untuk menanyakan berapa gaji yang kamu dapat. Apabila kamu sudah ada offering atau tawaran pekerjaan, barulah kamu boleh menanyakan berapa gaji di posisi ini. Yang kedua, ini bisa dilanggar jika seorang HRD bertanya kepada kamu terkait hal yang ingin ditanyakan. Jikapun kamu ingin menanyakan, kamu bisa bertanya seperti ini. Mohon maaf sebelumnya, semoga pertanyaan saya ini tidak di luar konteks wawancara sekarang. Saya ingin bertanya, apakah perusahaan ini menggaji di bawah UMR atau di atas UMR? Dan kalau boleh tahu, di range berapakah gajinya? Alasan saya bertanya karena saya ingin mengkalkulasi berapa biaya yang saya harus keluarkan jika saya mengambil pekerjaan ini, baik dari segi transportasi, tempat makan, dan biaya tempat tinggal. Nah, penjelasan seperti itu logis dan bisa diterima oleh kita sebagai HRD. Nomor 13. Pelajari sejarah dan info perusahaan. Saat proses wawancara, kamu setidaknya telah mengetahui apa saja sejarah perusahaan itu, profil perusahaannya, visi misinya, filosofi pekerjaannya, dan hal-hal lainnya yang terkait bagaimana kamu bisa match untuk berada di posisi pekerjaan itu. Lakukanlah pekerjaan ini setiap kamu akan melakukan proses wawancara kerja. Kamu tidak ingin nanti HRD melihatmu sebagai orang yang tidak memiliki persiapan dan juga untuk menunjukkan bahwa kamu orang yang peduli, niat, dan melakukan riset. Dan ini menunjukkan bahwa kamu memiliki harapan dan niat yang kuat untuk bisa bergabung di perusahaan tersebut. Terima kasih telah menonton video pertama kami. Jangan lupa like dan share video ini kepada orang-orang yang membutuhkan konten di video ini. Juga jangan lupa untuk subscribe channel ini agar channel ini bisa terus berkembang dan bisa membuat video lebih banyak untuk kamu. Juga komentar di bawah bagaimana pendapatmu tentang video ini. Apakah ada masukan atau pendapat? Dan juga tulis di komentar apa kira-kira topik video selanjutnya yang kamu ingin kami buat. Saya Firman, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Ciao!